Hai teman cerita sekolah, pernah tidak memperhatikan anak kecil yang baru belajar berdiri? Terlihat susah ya, terlihat tidak seimbang. Berbeda dengan kita, orang-orang dewasa yang sudah bisa berjalan, berlari, dan melakukan gerakan dengan bebas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Saya ada pertanyaan. Mengapa manusia membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk bisa berdiri dan berjalan? Berbeda dengan misalnya kuda atau rusa yang sudah bisa berdiri dan berjalan bahkan beberapa jam setelah mereka dilahirkan. Nah, buat yang tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sistem gerak pada manusia itu termasuk pelajaran IPAS untuk kelas 6 ya. Saya mengambil referensi dari buku IPAS seperti ini bukunya. Ya, kita lanjutkan. Uh, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami pada pelajaran ini. Yang pertama adalah tulang. Ya, tulang adalah alat gerak pada manusia. Tulang termasuk alat gerak yang pasif. Kenapa disebut pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Tulang bergerak itu karena otot-otot yang ada pada tulang itu digerakkan melalui sistem saraf kita. Jadi, ketika saya misalnya menggerakkan jari-jari seperti ini, saya tidak menggerakkan tulang-tulang itu secara langsung, tapi saya menggerakkan otot-otot yang ada di jari saya, sehingga tulang-tulang yang ada di situ kemudian bergerak. Oleh sebab itulah, tulang disebut sebagai alat gerak yang pasif. Jadi kalau tulang itu alat gerak pasif, apa alat gerak aktif pada manusia? Ya, betul. Jawabannya adalah otot ya. Kemudian tulang ini memiliki beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama, tulang itu Fungsi yang pertama tulang itu um, memberi bentuk tubuh. Iya. Jadi tulang itu memberikan bentuk tubuh pada manusia. Ya. Tubuh kita itu sangat ditentukan oleh bentuk dari tulang kita. Ada orang yang tubuhnya tinggi, ada orang yang tubuhnya pendek, ada orang yang tubuhnya besar, lebar, ada orang yang tubuhnya kurus dan kecil. Pak, jadi apakah orang yang tubuhnya lebar, besar itu tulangnya lebih besar daripada orang yang tubuhnya kurus dan kecil? Jawabannya bisa jadi iya. Nah, namun itu ditentukan oleh tingginya ya. Bukan berarti orang yang badannya besar itu tulangnya juga lebar, tidak. Proporsi tulang manusia tetap sama ya. Biasanya orang yang badannya lebar atau gemuk atau besar itu ada kelebihan di otot atau lemaknya. Jadi kalau proporsi tulangnya kurang lebih sama saja. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Fungsi tulang yang kedua adalah untuk menopang tubuh. Maksudnya apa menopang tubuh? Jadi tulang kita ini adalah untuk menyangga tubuh kita supaya tegak untuk bisa berdiri ya. Kalau tidak ada tulang, badan kita ini terdiri dari otot-otot yang juga berat ya. Jadi kalau tidak ada tulang, tubuh kita mungkin akan loyo seperti itu, tidak bisa tegak berdiri. Jadi tulang itu menopang tubuh kita supaya bisa tegak berdiri. Nah, kemudian fungsi yang ketiga dari tulang itu adalah untuk tempat melekatnya otot. Nah, itu tadi ya. Jadi, otot-otot sebagai alat gerak aktif kita itu menempel pada tulang ya. Misalnya ketika kita mengunyah makanan, seperti itu, kita tidak secara langsung menggerakkan tulang-tulang yang ada di gigi, tidak, tapi kita menggerakkan otot-otot yang ada di rahang kita, sehingga tulang-tulang otot itu menggerakkan rahang dan kemudian gigi kita pun bergerak seperti itu. Nah, otot-otot yang ada di rahang ini dia melekat di tulang rahang ya, nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Nah, kemudian fungsi tulang yang keempat itu adalah tempat
diproduksinya tempat diproduksinya sel darah merah dan sel darah putih. Nah, ini juga penting. Jadi, pada tulang kita itu diproduksi sel darah merah dan sel darah putih ya, ada sumsum tulang dan seterusnya. Dalam beberapa waktu, sel-sel darah kita itu akan mati dan kemudian digantikan dengan sel-sel darah yang baru. Nah, tempat diproduksinya sel-sel darah itu ada di tulang-tulang kita. Jadi, peran tulang itu sangat penting bagi tubuh manusia. Nah, dan yang terakhir, fungsi tulang itu adalah melindungi organ vital ya. Organ vital itu organ yang sangat penting ya. Misalnya pada tulang kepala. Tulang kepala itu kita punya tengkorak yang melindungi otak kita ya sebagai organ yang vital. Karena kalau otak kita sampai rusak, sampai terkena kerusakan ya, itu bisa menyebabkan kerusakan yang fatal bagi kita. Ada juga tulang rusuk ya, ini melindungi organ-organ vital seperti paru-paru, jantung, dan seterusnya ya. Itu dia fungsi-fungsi tulang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam tulang yang ada di tubuh manusia. Nah, ini saya ada ilustrasi. Silakan disimak. Nah, ini adalah kerangka manusia ya. Adalah kerangka manusia. Kita mulai dari bagian kepala ya. Jadi manusia itu rangka manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka tubuh, ya rangka tubuh, kemudian rangka alat gerak ya termasuk tangan dan kaki. Kita mulai dari rangka kepala ya. Di rangka kepala ini kita biasa sebut dengan tengkorak ya. Ini tengkorak. Ya, jadi orang yang badannya gemuk dan orang yang badannya kurus kira-kira proporsi tulangnya sama saja ya. Jadi tidak kalau yang gemuk dia tengkoraknya jadi besar atau tidak. Oke, kita akan belajar nama-nama tulang yang ada di rangka kepala. Yang pertama ini dahi ya. Di dahi ini ada tulang juga namanya sama, tulang dahi. Kemudian di sini di tengah ini ada ubun-ubun ya, namanya juga sama di sini tulang ubun-ubun. Nah, di belakang ini ada tulang yang melindungi belakang kepala, itu disebut tulang kepala belakang, ya. Nah, kemudian di belakang mata ini ada tulang, ya, ada tulang ini disebut tulang baji, ya. Di sininya disebut tulang baji, ya. Kemudian di sini ada tulang yang berada di bawah mata, itu disebut tulang air mata. Ya, kemudian di sini ada di bagian ini disebut tulang hidung. Ya, jadi hidung manusia itu cuma sampai di sini. Pak, kalau yang hidungnya mancung, apakah tulangnya sampai di sini? Tidak ya, yang hidungnya mancung itu adalah terdiri dari otot, bukan terdiri dari tulang. Kemudian di sini ada tulang rahang atas. Nah, ya ini tempat tertanamnya gigi-gigi bagian atas. Nah, di sini ada tulang rahang bawah ya, tempat tertanamnya gigi-gigi bagian bawah. Nah, ini yang bagian ini disebut tulang pipi ya. Nah, kemudian yang ada di sini ini disebut dengan tulang pelipis. Nah, itu tadi ini kumpulan dari tulang-tulang ini disebut dengan tulang kerangka kepala atau tulang tengkorak. Kita lanjutkan ya, sekarang kita masuk ke tulang kerangka tubuh. Tulang kerangka tubuh terdiri dari 2, yaitu tulang rusuk dan tulang belakang. Kita belajar di tulang rusuk dulu. Nah, tulang rusuk ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada di sini namanya tulang rusuk sejati ya. Di bagian ini sampai sini ini ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati itu terdiri dari 7 pasang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian di bawahnya itu disebut dengan tulang rusuk palsu. Itu terdiri dari 3 bagian ya. 1, 2, 3. Dan kemudian yang paling bawah itu disebut tulang rusuk melayang ya, karena mereka tidak secara langsung menyambung ya, makanya disebut tulang rusuk melayang, terdiri dari 2 bagian.
Nah, tulang yang atas ini nih disebut dengan tulang hulu. Nah, di sini disebut dengan badannya, dan di sini disebut tulang taju pedang ya. Kalau mungkin kalian pernah lihat hewan seperti sapi atau kambing yang disembelih. Nah, ketika kalian melihat tulangnya, ini juga sama, ini juga ada pada manusia ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke tulang belakang ya, tulang belakang. Itu ada tulang leher. Nah, ini tulang leher. Tulang leher ini terdiri dari 7 ruas. Kemudian tulang punggung ini terdiri dari 12 ruas. Kemudian eh, ada tulang pinggang, ini terdiri dari 5 ruas, dan kemudian di bawah sini ada tulang ekor, terdiri dari 4 ruas ya. Ada tulang ekor di sini, ini dia tulang ekor, terdiri dari 4 ruas. Nah, kemudian di pinggul ini disebut dengan tulang kelangkang ya. Ini adalah gabungan dari 5 ruas tulang belakang. Nah, tulang-tulang tadi mereka termasuk dalam rangka tulang tubuh, yaitu tulang rusuk dan tulang belakang. Nah, sekarang kita masuk ke tulang anggota gerak ya, rangka gerak. Yang pertama itu di tangan ya, di tangan di bagian sini ini ada namanya tulang selangka ya, yang di bagian depan ini ada namanya tulang selangka, dan yang di belakang ini namanya tulang belikat. Ini tulang belikat. Nah, kemudian yang ini disebut tulang lengan atas, ya, lengan atas. Kemudian yang di sini ini disebut dengan tulang hasta. Yang satunya ini namanya tulang pengumpil ya. Di sini ada 2 tulang di bagian tangan kita, ini tulang hasta, yang satunya tulang pengumpil. Dan kemudian ini ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, dan kemudian tulang-tulang jari tangan. Nah, mereka ini termasuk rangka gerak bagian atas. Sekarang kita masuk ke rangka gerak bagian bawah. Nah, rangka bagian bawah ini terdiri dari tulang yang ada di pinggang ini. Nah, ini disebut dengan tulang usus. Nah, ini disebut dengan tulang duduk, dan di sini disebut dengan tulang kemaluan ya. Seperti itu. Nah, yang ini panjang ini disebut tulang paha. Kemudian ada di sini, ya ini terpisah, ini ada tulang tempurung lutut ya. Ini terpisah tulang tempurung lutut. Dan kemudian ini ada tulang kering yang besar. Jadi di bagian kaki bawah itu ada 2 tulang, yang besar ini disebut tulang kering, yang kecil ini disebut tulang betis ya, seperti itu. Dan kemudian ini ada tulang pergelangan kaki, dan kemudian ada tulang telapak kaki dan tulang jari-jari kaki. Seperti itu. Baiklah, itu tadi materi tentang alat gerak pada manusia. Jika ada saran, jika ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar seperti itu ya. Jangan lupa dukung channel ini untuk bisa mencapai 500 subscriber supaya saya bisa melakukan pembelajaran secara live, dan dukung terus channel-channel pendidikan seperti ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.